Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika SPDI, Kepala SDIT Atakwa Gunawan, Kecamatan Belitung, Kabupaten Okutubo. Kali ini saya akan memaparkan sedikit pengalaman yang pernah saya lakukan di masa pandemi COVID-19 yang saya beri judul Semangat Bangkit Setelah COVID Melalui Supervisi Pembelajaran. Telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona ini sudah melanda Indonesia sejak Maret tahun 2020. Apa yang terjadi di pendidikan Indonesia? Ya, pada saat itu juga pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita sebut PJJ. Lantas, bagaimana sistem pembelajaran ketika PJJ itu? Dari PJJ itu, kami melihat banyak sekali dampak negatif yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh. Salah satu di antaranya adalah learning loss atau kemunduran akademik. Agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, salah satunya dengan defisit dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Memasuki 2 bulan di tahun ajaran baru 2020-2021, kami masih tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh. Padahal kami juga sudah mengupayakan pembelajaran melalui aplikasi seperti WhatsApp Group, Google Form, dan Quizzes. Namun masih saja kita menemukan kendala-kendala. Di antaranya adalah sinyal atau jaringan yang kurang stabil, smartphone yang tidak ada, dan ada di antara wali murid kami yang bekerja dari pagi hingga sore, sehingga pembelajaran anak-anak di rumah sedikit terganggu. Oleh karena itu, sekolah mengambil kebijakan bahwa kita akan mengadakan luring, yang mana kita akan membagi 2 kelompok belajar, kelompok genap dan kelompok ganjil. Nah, sebelum kita melaksanakan luring, seluruh guru kami adakan rapid test untuk memastikan kesehatan dan terbebas dari virus COVID-19. Semester 2 di tahun ajaran 2020-2021, pemerintah kembali lagi menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dengan diberlakukannya PJJ kembali, banyak di antara pendidik dan peserta didik mulai merasakan learning loss atau kurangnya semangat dalam pembelajaran. Pada bulan Februari tahun 2021, pemerintah memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Vaksinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapannya dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan pada Juli tahun 2021. Pemerintah menargetkan sekitar 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan telah rampung untuk dilaksanakan vaksinasi pada Juli tahun 2021. Rencana ini disambut baik oleh seluruh dewan guru, wali murid, dan peserta didik. Bagaimana pelaksanaan PTMT dalam mengatasi learning loss? Nah, sebelum pelaksanaan PTMT, kami melakukan koordinasi dengan pihak yayasan dan komite sekolah serta sosialisasi kepada wali murid tentang rencana tersebut. Nah, rencana ini mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, mulailah kami berbenah, termasuk persiapan dari ruangan yang harus steril dengan penyemprotan disinfektan, tanda tangan persetujuan wali murid yang membolehkan anaknya untuk PTMT, serta tekad kuat dari tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya menjaga protokol kesehatan yang ketat dengan membentuk tim satgas sekolah. Setiap hari sebelum memasuki area sekolah, setiap siswa disambut oleh guru dengan mengecek suhu tubuh dengan termogan, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menggunakan masker secara benar. Dan pihak sekolah pun menyiapkan masker jika di antara peserta didik yang belum membawa masker. Ini juga berlaku bagi wali yang mengantar dan menjemput peserta didik. Pada proses pembelajaran setelah PJJ yang panjang, sekolah berupaya membangkitkan semangat pembelajaran setelah COVID-19. Sebelum memasuki tahun ajaran baru, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan merencanakan program untuk 1 tahun ke depan, sosialisasi tupoksi dari masing-masing jabatan, sosialisasi tata tertib seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, serta
dari masing-masing tenaga pendidik dan kependidikan membuat visi, misi, tujuan pribadi dan dipresentasikan. Ini bertujuan agar setiap tenaga pendidik dan kependidikan fokus pada apa yang akan dicapai dalam 1 tahun ke depan, serta membulatkan tekad menyatukan visi misi sekolah agar tujuannya sama. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, salah satu program untuk mengatasi learning loss adalah sekolah mengupayakan pelatihan pembuatan media ajar berbasis IT dan dari bahan bekas. Contoh yang kita tahu, pembuatan media ajar berbasis IT yakni PPT interaktif, yang dimana dengan PPT interaktif tersebut kita bisa mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran, dan ini membuat siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Dan untuk dari bahan bekas sendiri, kita mengambil contoh sistem peredaran darah manusia yang kita pakai menggunakan botol bekas air mineral, selang, karton bekas, dan lain sebagainya. Hal yang sama kami berlakukan juga dengan peserta didik. Diagnosis awal sekolah memetakan peserta didik dari bakat, minat, dan juga prestasi akademik. Ini bertujuan agar dari pendidik bisa memahami gaya belajar sesuai dengan kemampuan dan perkembangan masing-masing peserta didik. Tentunya dengan didukung media ajar yang dibuat oleh tenaga pendidik. Secara perlahan, sekolah melaksanakan program yang sudah direncanakan di awal tahun ajaran baru untuk membangkitkan semangat peserta didik melalui beberapa agenda akademik seperti peringatan Tahun Baru Islam, Lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan Hak Ornas, dan yang baru saja dilaksanakan adalah outing kelas dengan mengunjungi kantor Bupati Oku Timur dan pemadam kebakaran, yang mana ini semua memberi pengalaman yang berkesan kepada peserta didik. Setelah pemaparan program, pelatihan dan diagnosis awal sebelum pembelajaran, untuk selanjutnya pihak sekolah melaksanakan supervisi pembelajaran untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Dari rangkaian supervisi yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah evaluasi kegiatan PTMT. Ada beberapa evaluasi yang kami temukan, di antaranya 1. Pembelajaran masih teacher center. Yang kedua, karena dibagi menjadi 2 kelompok, sistem pembelajaran kurang maksimal dalam penyampaian materi. Yang ketiga, pemberian materi harus ditekankan kepada literasi dan numerasi. Yang keempat, perlu adanya motivasi dari guru kepada peserta didik. Yang kelima, metode pembelajaran kurang variatif atau sesuai dengan gaya belajar anak. Yang keenam, protokol kesehatan. Tindak lanjut yang sekolah lakukan dari evaluasi yang ada di antaranya: 1. Menyampaikan hasil evaluasi dan mengapresiasi yang telah dicapai. 2. Lebih ditekankan dalam gaya belajar anak agar pembelajaran bisa sesuai setelah mengetahui asesmen diagnosis. Yang ketiga, protokol kesehatan harus terus diingatkan dengan adanya Satgas COVID-19 yang ada di sekolah. Yang keempat, memberi pembinaan kepada guru. Yang kelima, controlling ulang untuk perbaikan supervisi. Dan yang keenam, sekolah membuat poster-poster dinding untuk menunjang literasi siswa. Dari serangkaian tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi learning loss, SD Atapel Gunawan menerapkan salah satu caranya, yakni dengan melaksanakan supervisi pembelajaran. Demikianlah pengalaman praktik yang telah saya lakukan di masa pandemi COVID-19, mulai dari pembelajaran jarak jauh sampai dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Bergerak dengan hati,